Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, siap. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga anak soleh dan soleha selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, anak soleh dan soleha, apa masih semangat dalam belajarnya? Iya, bagus. Walaupun kita belajar online atau belajar di rumah, kita masih tetap dan harus semangat dalam belajar. Dimanapun kita belajar, walaupun di rumah, kita harus tetap semangat dalam belajarnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu agar ketika kita belajar selalu dimudahkan oleh Allah SWT. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran 3. Nah, anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 93. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, jadi anak soleh dan soleha, kebersihan lingkungan itu terdapat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Harus semua warga sekolah itu harus bertanggung jawab dalam kebersihan lingkungan yang ada di sekolah. Nah, sekarang anak soleh dan soleha bisa mengerjakan soal yang ada di 94. Apakah kamu masih ingat bunyi sila ketiga? Nah, anak soleh dan soleha bisa mengerjakan. Lalu lingkari yang lambang yang terdapat dalam sila ketiga. Sekarang anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 95. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya sebagai berikut. Ibu guru, Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Dayu, ya Bu, segera saya laksanakan. Ibu guru, Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Edo, siap Bu. Ibu guru, dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu. Beni, baik Bu guru. Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah terhadap siapapun, kita harus dengan santun. Nah, sekarang anak soleh dan soleha sudah mengetahui bagaimana cara menanggapi perintah. Nah, anak soleh dan soleha bisa melakukan latihan di halaman 96, yaitu menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Lalu, setelah tersusun menjadi kalimat perintah, anak soleh dan soleha bisa membuat kalimat tanggapannya. Nah, bagaimana ketika disuruh sama ustazah nih, tanggapan anak soleh dan soleha itu bagaimana? Terdapat di halaman 96 dan tanggapannya di 97. Bisa ditulis di buku tematiknya atau di buku cetak tematiknya.
Nah, sekarang anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 97. Nah, anak soleh dan soleha bisa melihat ya, kita akan belajar tentang mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Nah, pasti anak soleh dan soleha masih ingat ya tentang pelajaran yang tentang timbangan sederhana. Nah, anak soleh dan soleha bisa praktekkan di rumah. Menyiapkan gantungan baju, sampah, bisa kelereng, koin, dan barang-barang lainnya yang bisa untuk menjadikan timbangan sederhana. Baik, di sini cara membuat timbangan atau menggunakan timbangan sederhana. Yang pertama yaitu siapkan alat penimbang. Nah, alat penimbang itu seperti apa? Contohnya bisa menggunakan hanger baju. Lalu yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Nah, diletakkan plastik di bagian ujung timbangan tersebut. Lalu yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Nah, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Contohnya sampah, koin, kelereng, atau lainnya. Dan yang terakhir, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, anak soleh dan soleha bisa mengetahui mana yang berat, mana yang ringan, dan ketika berat timbangannya sama. Anak soleh dan soleha bisa memperagakan atau mempraktekkan kegiatan timbangan sederhana di rumah ya, dengan menimbang sesuatu yang ada di rumah. Nah, sekarang latihan untuk anak soleh dan soleha terdapat di halaman 99 sampai di halaman 100, yaitu memberi centang pada benda yang lebih berat. Nah, contohnya di nomor 1, anak soleh dan soleha bisa melihat ya yang ada yang pada gambar 1. Berat A terdapat 7 kelereng. Dan berat B terdapat 5 kelereng. Nah, manakah yang lebih berat? Nah, benar. Anak soleh dan soleha bisa menceklis di kolom A. Nah, selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5 anak soleh dan soleha bisa mengerjakan ya di rumah ya. Nah, selanjutnya anak soleh dan soleha akan mengetahui cara melakukan gerakan melompati rintangan. Nah, rintangan itu dibuat dari karet gelang yang dironce menjadi tali. Nah, anak soleh dan soleha bisa melihat gambar yang ada di halaman 122. Nah, cara urutan gerakannya yaitu yang pertama, 2 siswa merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Lalu, yang kedua, siswa yang lain berbaris berbanjar menghadap tali karet dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari karet. Lalu yang ketiga, salah satu kaki menjadi tumpuan, kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Lalu yang terakhir yaitu kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Nah, anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan di rumah ya bersama kakak atau teman anak soleh dan soleha di rumah atau siapapun yang ada di rumah. Baik, sekarang anak soleh dan soleha bisa memperhatikan gambar yang ada di halaman 104. Nah, gambar tersebut adalah contoh tanah liat yang dicetak lalu yang sudah dihias. Jadi anak soleh dan soleha, tanah liat juga memiliki manfaat ya. Dapat membuat hasil karya atau hasil kreasi yang bisa dipajangkan di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Nah, cara membuat tanah liat menjadi sebuah hiasan yang indah itu caranya yaitu anak soleh dan soleha bisa mencetak sesuai dengan keinginannya. Ingin mencetak seperti apa
ingin mencetak bentuk apa. Nah, anak soleh dan soleha terlebih dahulu mencetak tanah liat tersebut. Lalu setelah mencetak tanah liat tersebut, anak soleh dan soleha bisa mengeringkan tanah liatnya. Nah, setelah mengeringkan tanah liat, anak soleh dan soleha bisa menghias tanah liat tersebut. Nah, dengan memakai cat-cat warna, dan akhirnya tanah liat tersebut menjadi suatu hasil karya yang indah atau hasil kreasi yang indah dengan bentuk-bentuk yang unik, bentuk-bentuk yang indah, dan memakai cat-cat warna yang sesuai dengan keinginannya. Nah, anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan atau membuat hasil-hasil karya tersebut ya, membuat hasil karya dari sebuah tanah liat. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Anak soleh dan soleha bisa meminta bantuan kepada ayah bunda atau siapapun yang di rumah untuk memudahkan anak soleh dan soleha dalam mengerjakan tugasnya. Nah, dan anak soleh dan soleha walaupun di rumah harus tetap jaga kesehatannya, dimanapun berada harus tetap menjaga kesehatannya agar selalu semangat dalam belajarnya. Jika kita sehat, maka kita akan semangat dalam belajarnya. Baik, Ustazah tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.